Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Sarumpait dengan NIM A11-2022-14598. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek aplikasi Flutter bernama Mood Tracker, yang dimana aplikasi ini berfungsi untuk mencatat mood harian pengguna, menyimpan jurnal, menampilkan riwayat, kalender, serta menganalisis statistik mood dari pengguna menggunakan database lokal. Di sini teknologi yang saya gunakan antara lain Flutter, terus sebagai data SQLite, local image storage, chart, dan kalender. Di sini saya akan mendemokan aplikasi saya ini. Di halaman pertama, ketika aplikasi kita dibuka, pengguna akan langsung melihat welcome screen, yang dimana tampilan ini menampilkan salam, tanggal, hari, serta visualisasi mood untuk memberikan kesan awal yang interaktif. Nah, aksi ini kita akan menuju halaman selanjutnya dengan mengklik mulai mencatat. Nah, ini kita akan berpindah ke home screen, dan home screen ini berfungsi sebagai pusat navigasi dari seluruh fitur aplikasi. Di bagian ini saya menyediakan fitur seberapa banyak si pengguna menggunakan ini, apakah setiap hari ataukah tidak setiap hari. Jika setiap hari, maka ini nanti akan bertambah. Misalnya dia membuat 3 hari mood, maka nanti ini akan berganti menjadi 3. Kemudian di menu utama ini kita ada menu utama, tambah mood. Kita klik saja. Nah, fitur mood track ini itu untuk menghitung jumlah untuk menghitung jumlah mood yang pengguna hendak ingin tambahkan. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan fitur tambah mood yang merupakan bagian dari operasi create pada aplikasi ini. Nah, di sini pengguna dapat mewakili perasaan mereka pada hari ini. Setiap hari, emoji ini juga memiliki level mood yang berbeda, mulai dari marah, sedih, biasa aja, bahagia, dan sangat bahagia. Nah, di sini pengguna bisa memasukkan foto ataupun emoji. Nah, untuk emoji kita kasih contoh terlebih dahulu. Misalnya saya sangat marah, emosi. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian untuk foto itu pengguna juga bisa, misalnya saya sudah cara untuk memindahkan fotonya itu ngedrag dari laptop kita ke sini. Ini saya sudah mendragnya, misalnya ini. Di sini kita coba buat untuk suasana kita sedang sedih. Kita simpan dulu. Nah, untuk mood, untuk bagian kalender dan detail ini, pengguna dapat melihat catatan mood berdasarkan tanggal. Nah, ini aplikasi ini sudah saya buat dari tanggal 6. Saya sudah membuat pada tanggal 6 itu ada 2 mood ya, senang dan bahagia. Namun di tanggal 7 dan tanggal 8 saya tidak membuat mood, jadi tidak ada. Dan untuk tanggal 9 hari ini saya membuat mood tersebut lagi, dan ini tersimpan di halaman kalender ini. Kemudian, dan ini kalendernya kalender pada umumnya ya, mulai dari Januari sampai Februari. Kemudian kita lanjut ke riwayat lengkap.
Nah, ini riwayat ini adalah history atau data yang sudah kita masukin sebelumnya, entah itu hari ini, kemarin, 2 hari yang lalu, ataupun beberapa hari yang lalu. Nah, di sini tersimpan seperti hari ini tadi saya memasukin mood pada tanggal 9. Kemudian saya memasukin mood bahagia juga pada tanggal 6. Nah, di sini tersimpan semuanya ya. Terus kemudian kita masuk ke insight. Nah, insight ini fitur yang digunakan untuk menganalisis dari data mood pengguna ya. Misalnya saya pagi ini suasana saya lagi sedih. Kemudian di siang hari karena pekerjaan mood saya sedang marah. Nah, nanti dia ini nanti akan menganalisis seberapa besar mood kita hari ini. Misalnya lagi kita mendapatkan, mungkin kita ketika sore hari sedih, merasa sedih juga, cry. Di sini sedih presentasinya akan lebih besar ketimbang marah. Atau kita tambah lagi, mungkin kita ketika malam sangat bahagia, very happy. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini tetap yang mood sedih akan mendapatkan presentasi yang lebih gede ya. Jadi kita ambil kesimpulan berarti hari ini saya sedang sangat sedih. Dan mungkin saya juga mengalami emosi. Dan mungkin saya juga mengalami bahagia pada hari ini. Kemudian di tab berikutnya ada seluruh mood. Nah, di sini ada semua catatan yang kita buat tersimpan di sini. Mungkin ini bergunanya itu ketika kita mungkin kita mengetahui diri kita ini, kita mengetahui perasaan kita ini dalam sebulan atau dalam berapa tahun mengalami perasaan yang sangat positif atau negatif. Kita bisa tahu dari sini ya. Nah, mungkin fitur demo aplikasi mood tracker ini sudah cukup lengkap ya, mulai dari pencatatan mood, penyimpanan data, penampilan riwayat, kalender, analisis statistik, serta error handling yang paling dasar. Nah, di sini mulai terisi 1 hari beruntun ya. Mungkin jika saya mengisinya besok lagi, mungkin ini akan berganti menjadi 2 hari beruntun. Nah, untuk demo aplikasinya mungkin seperti ini dulu ya. Nah ini juga ada fitur search. Misalnya kita ketik cry. Nah, saya sangat sedih pada hari ini. Atau pada tanggal 6 kemarin saya tidak bahagia. Nah, di sini bisa kita search ya. Nah, untuk demo aplikasi mungkin ini saja. Nah, sekarang saya akan mereview kodenya. Pertama mulai dari folder atau arsitektur aplikasi ini. Nah, di sini saya punya 4 folder. Yang pertama ada database, models, providers, screen, dan utils. Nah, folder ini saya rancang untuk menggunakan folder ini sebagai tanggung jawab antara data, logic, dan user interface yang sering disebut sebagai
eh, bagian-bagian dari kode yang akan saya buat atau dari file yang akan saya buat. Tujuan ini untuk lebih mudah dipahami dan bisa dikembangkan untuk kedepannya. Nah, yang pertama itu ada models dulu. Di folder ini saya merepresentasi data aplikasi. Di sini terdapat file mode atau kelas mode yang merepresentasikan satu catatan mood pengguna. Dan ini model ini tidak mengatur UI, tidak mengakses database juga, dan hanya menyimpan struktur dan format data. Nah, ini folder ini pokoknya penting untuk menyimpan atau membaca data mode. Kemudian ada database. Di sini saya terdapat file database helper. Ini berisi seluruh logic yang berhubungan dengan SQLite. Dan ini untuk mengatur database dan menangani CRUD operation. Semua operasi dari seperti insert, terus read dan query dipusatkan di database helper ini dari file ini, sehingga nanti si screen ini tidak perlu tahu detail SQL. Kemudian screens ini berisi seluruh tampilan antarmuka aplikasi atau UI dari aplikasi Moodtrack tersebut. Dia ini gunanya untuk mengatur layout dan navigasi dan menampilkan data dari provider atau database. Nah, ini seperti contoh ya, home screen ini untuk bertugas menampilkan string dan menu, sedangkan data string yang dihitung di logic itu kan terpisah. Nah, ini jadinya UI-nya lebih bersih dan tampilannya juga mudah dimodifikasi tanpa merusak logic yang lain. Kemudian kita ada providers. Di folder ini digunakan untuk mengelola state atau jembatan aplikasi dengan menggunakan Jang Notefire ya. Nah, di sini saya menggunakan file ini untuk menyimpan data sementara di memori. Nanti ini dihubungkan dengan UI. Ini juga bisa mengatur reactive update dari aplikasi tersebut. Nah, ketika mood baru ditambahkan, provider dari notify listener ini akan terupdate tanpa refresh manual ya. Nah, ini sangat penting bagi aplikasi itu karena membuat aplikasi ini lebih responsif dan dikembangkan ke fitur real time. Ini ada yang terakhir yaitu utils. Nah, ini utils ini sebenarnya tidak saya pakai ya. Ini hanya awalnya ini saya gunakan ini sebagai sebagai konfigurasi yang kurang digunakan lah. Ini sepertinya tidak usah dijelasin. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya gunakan di file Moodart. Di file dari folder tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan menjelaskan dari file Moodart. Nah, di sini ada ID sebagai auto increment database. Kemudian ada image path ini sebagai foto yang saya gunakan di sini. Kemudian saya ada di sini di ToMap. Nah, di sini mungkin ToMap ini saya gunakan itu untuk menyimpan data langsung ke SQLite. Kemudian ada from map di sini
saya gunakan untuk mengambil data dari database. Nah, ini kategorinya ada data, mood level, image path. Jadi ada 3 di sini yang saya kode penting, logic pentingnya ada to map, from map, dan kelasnya. Kemudian kita lanjut ke database terlebih dahulu. Nah, di database ini saya menggunakan Nah, di sini saya menggunakan Singleton Painter atau apa ya namanya, agar database ini hanya dibuat satu kali selama aplikasi berjalan. Nah, contohnya ke create. Nah, di sini ke create DB ini, tabel ini menyimpan seluruh jurnal dari pengguna. Kemudian ada, nah ini ada insert mode juga. Nah, ini nanti digunakan untuk mengkonversi ke map sebelum disimpan ke database. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini ada get all modes juga. Ini fungsinya itu untuk apa? Untuk menampilkan data yang ada di halaman home dan history insight. Kemudian ada apa lagi? Nah, di sini mungkin ini query yang digunakan untuk menghasilkan data statistik ya, pada fitur insight dan statistik. Dan mungkin 3 itu yang menurut saya sangat penting di file ini. Kemudian kita masuk ke halaman apa lagi ya? Ke halaman screens. Ke home screen dulu ya. Nah, di sini ada load streak. Di sini ada load streak. Kemudian ada tanggal juga. Final dates. Nah, ini final dates. Nah, ini mungkin agar jam tidak mempengaruhi perhitungan streak ya. Dan di sini saya menggunakan date time dari Indonesia. Kemudian apa lagi ya? For mana? Nah, ini for ini saya menggunakan looping yang hanya bertambah jika tanggal berurutan tanpa jeda. Mungkin logik ini memastikan streak itu benar-benar konsisten dalam pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian kita kemana lagi ya? Nah, ini ke mode provider. Di sini provider yang digunakan itu otomatis terupdate saat data berubah. Struktur ini juga memudahkan pengguna cloud atau real time. Ini nggak terlalu dijelasin. Nah, ini yang bagian pentingnya, insight screen. Di sini ada database. Nah, di khususnya bagian ini gunanya untuk chart ya. Ya, ini cuma bagian-bagian looping doang. Dan kita lanjut ke menggunakan picket file ya. Ini untuk gambar disimpan secara lokal dan path-nya dicatat di database nanti. Nah, untungnya kita menggunakan picket file ini, dia tuh apa namanya, tidak tergantung dengan internet dan lebih ringan juga. Kemudian challenge dan solution yang saya pada aplikasi ini, mungkin tantangan paling susah atau tantangan utama
yaitu pengelolaan dari tanggal ininya, serta strict dari logiknya juga susah. Dan yang paling susah itu adalah penyimpanan gambar. Nih, itu susah banget. Nah, itu saya mungkin menyelesaikannya dengan filtering berbasis hari kali ya, dan local file storage. Dan untuk tanggal mungkin menormalisasi tanggal aja. Kemudian dari project ini saya juga belajar pengembangan Flutter secara end to end, mulai dari UI, database, state management, hingga visualisasi data. Mungkin dengan struktur ini aplikasi saya dapat berjalan stabil dan dapat dikembangkan kembali juga, dan seluruh fitur ini juga saling terintegrasi. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan, dan menurut saya aplikasi ini juga lumayan berguna, terlebih kepada generasi sekarang, dan ini juga bisa dikembangkan ke fitur lanjutan seperti sinkronisasi cloud atau analisis data yang lebih kompleks. Terima kasih.